ngomong kalau Qorib meninggal dunia. Saya, Jojon, Upil, Penceng hanya terdiam tanpa suara. Teman saya, sahabat saya meninggal dengan tragisnya kalau Qorib dimakamkan di rumah mbahnya. Pesanan bunga yang diminta Qorib kami adalah untuk menaburi makamnya. Kami berlima hanya tertunduk melingkar di samping makam sahabat kami, teman kami, Qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Untuk teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen cerita mistis Gunung Lawu. Teruntukmu, sahabatku, cerita ini mengangkat masa lalu saya ketika masih awal masuk di sekolah menengah atas, bersama dengan 6 teman lainnya. Sebut saja Penceng, Blentung, Jojon, Upil, Kodok, dan Qorib. Kami bertujuh dulu teman, tongkrongan, walaupun beda SMP, namun seringkali ngopi dan menjelajah ke dalam hutan. Maklum, anak remaja sifat penasaran masih membara. Keluar masuk naik turun bukit hanya untuk mencari sesuatu yang tidak jelas. Bahkan hanya sekedar nongkrong di sungai yang jauh dari warga sambil ngudut. Tatkala setelah masuk SMA, kami masih sering nongkrong dan bolos bareng. Saat itu ketika kami sama-sama membolos sekolah setelah semesteran, di tongkrongan kami merencanakan pendakian ke Gunung Lawu. Yang kala itu pendakian gunung sebelum populer sekarang, dan untuk persewaan alat masih terbatas. Dari si Blentung yang ikut ekskul Sispala, kami yakin kalau Blentung bisa memimpin kita untuk pendakian. Ditujulah Gunung Lawu via Cemara Sewu di tahun 2007 yang tidak seramai sekarang. Planning dipersiapkan. Semua kita serahkan ke Blentung untuk mendata alat dan juga keperluan kita selama pendakian. Kami ini tergolong anak nakal pada zaman itu. Bisa dikata preman sekolah. Yang sukanya membolos saat jam pelajaran, juga berantem. Ya, kalau diingat sih, sudah capek guru BK menyediakan kami, menyidang kami. Walaupun beda sekolah, kami masih bisa berkomunikasi via HP, SMS, atau telepon untuk merencanakan acara bolos bersama. Titut, titut, titut. SMS dari Blentung mengabarkan semua alat sudah siap. Kami berenam sudah matang untuk pendakian. Kalau tidak salah, kami rencanakan start setengah setelah sholat Jumat. Ya, kenapa hari Jumat? Karena membolos di hari itu waktu liburnya panjang. Hahaha. Namun si Qorib mengensel untuk ikut nanjak. Kata dia maknya mau berangkat merantau. Qorib, bro, aku nggak jadi ikut. Saya, kenapa bro? Qorib, emakku Jumat sore mau berangkat ke kota. Aku mau ke sana, mau minta tinggalan. Ayo ikut aku. Saya, enggak lah bro. Jauh soalnya. Ini sama teman-teman sudah fix mau naik Lawu. Qorib, ya udah, kalau gitu aku berangkat sendiri bro. Nanti tolong bilang sama Penceng, Blentung, Jojon, Upil, Kodok ya. Aku nggak jadi berangkat. Saya, iya tenang aja bro.
Saya jelaskan lagi. Saya, Korip, dan Kodok itu satu sekolahan. Dan si Penceng, Belentung, sama Upil beda sekolah. Si Korip ini bisa dikatakan sahabat saya dari SMP sampai SMA. Kami berangkat sekolah berdua, main berdua. Tempat duduk pun sebangku. Sampai 2 bolos pun kami berdua. Dan di sidang BK pun ya tetap berdua. Nama kami pun terpampang di whiteboard BK. Juga berdua. Sahabat jati kalau zaman sekarang. Kalau si Kodok beda kelas. Kami cuma satu tongkrongan dan satu tempat pembolosan. Walaupun dari sekolah yang sama, namun Kodok lebih condong ke permotoran. Bukan berantem atau mencari nama terkuat di sekolahan. Hari H pun tiba. Ketika Belentung datang ke rumah saya membawa alat-alat outdoor yang kala itu asing di mata saya. Penceng membawa mie instan dan roti. Jojon bawa air, beberapa botol. Upil bawa orang doang sama rokok 2 bungkus. Dengan gaya sok tengil dan modal badan sehat. Si Kodok yang telat datang karena motornya kala itu ceper, membawa selimut tebalnya bergambar Doraemon. Kami semua kumpul di rumah saya. Emak yang saat itu ikut bapak ke kantor untuk rapat. Saya hanya pamit via telepon. Saya, Mak, aku sama teman-teman mau naik lau, boleh nggak? Mak, lah emang sekolahnya libur? Saya, libur Mak. Maaf, saya berbohong kala itu. Emak, sama siapa aja? Ada yang sudah pernah naik ke sana belum? Saya, banyak Mak, 5 orang. Belentung udah pernah ke sana. Kan dia ikut Sispala juga di sekolahnya. Emak, iya. Jangan dipaksa kalau nggak ikut. Jangan dipaksa juga kalau nggak kuat. Saya, iya loh Mak. Pengen rasain yang emak ceritain dulu. Diizinin kan Mak? Emak, besok harus pulang. Bisa kan? Saya, kata Belentung bisa Mak. Sore ataupun malam. Emak, ya udah hati-hati. Kunci rumah taruh di tempat biasa. Saya, siap Mak. Karena emas sering cerita masa campingnya dulu di Lawu. Dari situ saya pengen merasakan sensasi naik gunung yang sebenarnya. Packing dilakukan. Ada yang jadi sorotan mata kala itu. Ada mulut buaya. Saya, ini apaan? Kok ada spons sama mulutnya? Mulut buaya. Upil, jepitan tikus ya? Kok nggak ada pernya? Jojon, goblok, itu kompor. Belentung, ini kompor. Ini yang kayak spon bahan bakarnya. Nanti kita masak pakai ini. Kodok, bawa mie gini emang kenyang Tung. Belentung, tadi kamu nyolong beras emak nggak? Kalau bawa masak nasi sama mie kan kenyang juga. Kodok, kemarin udah. Tapi aku jual semua buat saku naik ini. Saya, lucu ya kompornya. Hehehe. Iya bro. Si Korip nggak bisa ikut nih. Penceng, iya. Kemarin dia telepon ngajak ke rumah emaknya yang mau berangkat. Kodok, lah malah anak tuh nggak berangkat. Kamu bunting siapa Riz? Korip nggak berangkat. Saya, ya mau gimana lagi, motor kalian ada yang longgar kan? Aku bonceng siapa saja. Kodok, biasa, jok belakang kosong bro. Hahaha. Penceng, maknya kenapa nggak pulang ke sini aja ya? Kok pulangnya ke rumah mbahnya? Korip di sana. Kodok, kan maknya Korip pisahan sama bapaknya, Ceng. Jadi pulangnya ke sana. Jojon, iya,
Tuh anak kesian. Dia hidup sama mbahnya dari bapak di sini. Bapaknya merantau. Aku, ya udah, jangan nyeritain Qorib. Ini gimana? Apa yang kurang? Aku bawa bantal boleh, Tung. Belentung, buat apa? Buat tidur. Gak muat kalau bawa bantal. Saya, iya, gimana sudah lengkap? Belentung, udah, ayo gas keburu siang. Motor-motor kami pun di starter dan mulai berjalan ke jalur Cemoro Sewu. Maklum, dulu yang tahu jalan hanya Belentung. Kami semua ngikut di belakang motor Belentung yang asapnya seperti fogging. Ngebonceng Jojon saya sambil SMS-an sama Qorib. Katanya dia juga mau berangkat ke rumah emaknya. Dengan minjem motor Kentus yang masih baru, dia mau rayen di jalan antar provinsi. Terus Qorib hanya pesan minta oleh-oleh bunga dari Lawu. Belum sempat pertanyaan bunga apa yang dimaksud Qorib, SMS saya sudah tidak dibalas. Jam 1 siang kami tiba di basecamp Cemoro Sewu. Motor diparkirkan dan kami minta izin untuk melakukan pendakian. Semua ditangani sama Belentung, yang saat itu dia menjadi senior kami. Kami yang awam hanya rokokan dan lihat-lihat sekitar. Begitu, wow. Di mata kami si Jojon yang anaknya orang berada, dia ngitung uang sakunya. Dari kami berenam, hanya Jojon yang punya saku. Sakunya double. Penceng hanya sedikit logistik. Bahkan modal badan sehat. Kodok dan aku dari hasil jual beras emaknya. Aku saku sisa bulanan dari emak. Dan Upil hanya bawa 2 bungkus rokok. Hasil nyomot dari warung emaknya. Ya, kami hanya anak-anak nakal yang mencoba wawasan dan pengalaman. Dari jauh Belentung memanggil. Belentung, "Woi!" Kami, "Hoi, gimana?" Belentung, "Bawa sini semua." Kami, "Siap." Dengan mengangkat alat-alat ini kami bawa ke arah Belentung. Kita bagi-bagi untuk siap. Siapa yang menggendong 3 tas ini dan 1 tas berisi logistik kami. Dan alhamdulillahnya saya sama Kodok tidak kebagian membawa tas. Hahaha. Saat itu Belentung mengecek semuanya apa yang belum dibawa atau kelupaan. Setelah menurut Belentung cukup, kami pun diajak melingkar untuk berdoa. Perjalanan ini dipimpin Belentung dan si Jojon minta paling belakang. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai menapaki kaki di jalur berbatu Cemara Sewu. Pendakian waktu itu diisi dengan bercanda, menceritakan anak-anak sekolah lain dan guru-guru di sekolah masing-masing. Dulu kami dari SMP memang terkenal anak Badung. Untuk penggaris nempel di badan sudah hal biasa. Sampai penghapus melayang di kepala sudah kami rasakan. Namun tidak pernah yang namanya marah atau bahkan melaporkan ke kepolisian dengan mengajukan pasal penganiayaan. Menurut kami wajar kalau Pak Guru atau Bu Guru dulu marahin kita karena kita sering membolos, bahkan tidur saat pelajaran. Kenakalan kami masih biasa, bisa ditolerir karena anak laki-laki ya yang harus berani. Berantem, bahkan jadi sasaran jitu, lemparan penghapus. Untuk guru-guru kami SMP atau SMA, love you full. Dari Anda kami jadi lelaki bakoh kuat hadapi kenyataan yang lebih sakit daripada saat penggaris namplok dibokong dan dijidat benjol karena penghapusmu. Lanjut, tak selang lama pos 1 kita sampai. Pendakian kala itu masih sepi. Sesekali ada yang turun, mas-mas mahasiswa terlihat dari baju dan alma mater yang digunakan. Dan masih banyak warga yang mencari ranting dan dedaunan. Mungkin daun untuk obat atau apa.
Si Belentung ngajak kami rehat di pos 1 sambil nyebat dan ngemil. Kita ngobrolin si Korip. Tadi ketika berangkat nanjak HP kami di SMS sama Korip dengan kalimat yang sama. Yang intinya kalau nggak salah dia berpamitan tidak bisa ikut dan mendoakan kami selamat. Terus minta oleh-oleh bunga. Belentung, nih Korip SMS kenapa ya? Apa anak itu putus dari Raya? Jojon, saya belum kan Raya juga deket sama aku. Dia gak ngomong putus tuh, kemarin masih ketemu kok sama mereka. Penceng, kali dia nyesel gak bisa ikut. Kodok, iya Ceng, kali dia nyesel, tapi gimana lagi emaknya mau berangkat. Korip kayak gitu, kalau sama emaknya dia sayang banget kok. Belentung, namanya juga emak dok. Ya harus disayang, masa enggak? Upil, adiknya cantik loh. Saya emang sudah tahu adiknya Korip. Upil, udah. Kan aku pernah ke rumahnya. Penceng, walah. Aku malah nggak tahu kalau Korip punya adik di rumah sini atau emaknya sana. Kodok, rumah emaknya Ceng. Di sini dia sendirian ikut mbahnya, makanya dia kesepian. Kalau sepi gitu main ke rumahku ngopi-ngopi. Penceng, kasian juga ya anak itu. Saya ya sudah besok pulang main ke rumahnya ya. Semua menjawab oke bro. Entah kata yang keluar dari mulut saya itu apakah firasat atau apa, yang jelas saat kami lanjutkan perjalanan perasaan saya terus ke Korip. Sampai-sampai saya minta break untuk sekedar meyakinkan perasaan saya yang benar-benar tidak enak. Kami kian berlalu, jam kian berlalu, kami naik masih di atas pos 2. Kita break dan dari barat sembarut warna merah jingga menandakan waktu sudah masuk petang. Senter kami persiapkan dan kami dengan pede melanjutkan perjalanan. Belentung ngajak untuk segera ke Sendang Derajat untuk ngecamp biar tidak kemalaman. Penceng yang sudah mulai lelah membawa tasnya minta saya gantian bawain. Kita bergantian posisi. Ya, kala itu benar-benar gunung masih sepi pendaki. Hanya ada 1, 2, 3 rombongan yang mendahului kami dan tidak jarang bapak-bapak dengan peralatan apa adanya. Tapi kalau dilihat dari pakaiannya, mereka melakukan pendakian untuk ziarah atau ritual. Karena di gunung ini masih kuat adat istiadatnya dan dipercaya masyarakat untuk menyepi atau sebatas merenungkan diri sesuai kepercayaannya. Maghrib pun tiba. Kami di atas pos 3 berhenti untuk mengistirahatkan pundak dan berbagi rokok untuk melepas cuaca dingin. Setelah sebatang rokok Samsu habis, kami pun lanjutkan perjalanan. Kali ini Belentung di depan minta ditemani Upil. Kata Belentung, dia nggak berani kalau sendirian di depan. Ya, memang malam itu rasanya sunyi. Entah kenapa Jojon yang formasi di belakang tahu-tahu lari ke depan. Bro. Penceng. Napa Jon? Jojon, ada yang ikut jalan di belakangku. Saya mana nggak ada, sambil nyoroti belakang. Belentung, udah jangan dibahas, ayo jalan naik ini terus pos 4 dan sampai tempat camp. Saya ya udah aku belakang aja. Saya beranikan diri menggantikan posisi Jojon. Memang benar apa yang dikatakan Jojon, kita serasa diikuti. Apa ini yang namanya mitos digenepin? Kan kita cuma berlima. Namun saya hanya baca-baca yang saya bisa. Bahkan saya yang sedikit peka, kanan kiri kami seperti ada yang mengawasi. Namun saya biarkan sesuai anjuran Belentung untuk tidak terlalu fokus sama begituan. Dari depan Upil berhenti
menyoroti sisi kiri jalur dengan senternya. Nggak tahu dia lihat apa, yang jelas setelah menyoroti Upil lanjut jalan. Masih dengan nafas dari belakang yang membuat bulu kuduk merinding. Dari depan Belentung bilang kalau sudah tiba di pos 4. Namun kata Belentung mending lanjut jalan karena pos 5 tidak begitu jauh. Nah, jalan kita maksimalkan tanpa merasa lelah agar ketakutan yang ada segera sirna. Melewati goa yang mulutnya besar dan ada pelang nama Sumur Jolotundo. Kami bertemu peziarah dan sekarang duduk di samping jalur. Kami minta untuk nenda di pos 5 atau Sendang Derajat karena beberapa hari ini puncak badai angin. Benar saja, saat itu di jalur samping Sumur Jolotundo kami dihempas angin yang kencang. Setelah selesai ngobrol kami lanjut jalan. Namun si Penceng yang posisi di depan saya membisiki, "Riz, tadi itu orang apa bukan?" Saya, "Bukannya orang. Tadi kita lihat semua." "Penceng, kok berani ya di sini sendirian?" Saya, "Namanya juga ritual, Ceng. Masa nggak berani?" "Ya harus berani lah." Dari depan Kodok yang dengar perbincangan kita langsung ngejawab, "Kodok, itu tadi ritual. Kalau orang kejauhan begitu." Penceng, "Kayak mbahmu ya, Dok?" Kodok, "Iya. Kata mbahku ritual itu mencari ketenangan, ilmu atau bahkan mencari wangsit. Tergantung niatnya juga." Penceng, "Oh begitu ya." Saya dari belakang sedikit teriak bertanya pada Belentung, "Masih jauh nggak tuh tempat camp?" Belentung, "Ini pos 5 Riz, lanjut apa camp di sini? Lewat savana ini kita sampai Sendang Derajat." Upil, "Lanjut aja lah. Sudah dari pos 4 tadi kena angin, jangan berhenti. Dingin, sekalian sampai Sendang Derajat saja. Terus diriin tenda. Katamu Sendang Derajat ke puncak gak jauh." Jojon, "Iya ayo, aku sudah merinding dingin nih." "Lanjut terus." Belentung hanya kode tangan untuk lanjut. Di pos itu ada satu tenda dan dari dalam ada suara dengkuran yang menandakan mereka sudah rehat. Saat kami lewati jalur di savana, si Kodok seperti memberi hormat ke orang tua dengan menunduk dan bilang, "Mari." Karena jarak kami sekitar 2 meteran, hanya kami yang di belakang yang melihat. Jojon cuma menengok ke saya dan saya kode jari menutup mulut. Saat saya dan Jojon lewat batu itu, dalam hati saya ucapkan salam. 20 menit kami akhirnya tiba di Sendang Derajat. Lega sudah perjalanan panjang yang melelahkan ini. Sisa cemilan yang dari tadi tergantung di tas Upil. Kita buka untuk sekedar mengusir dingin dan membantu Belentung untuk mendirikan tenda. Waktu itu Belentung bawa satu tenda yang besar. Model tendanya seperti tenda kemah sekolahan, namun tebal. Makanya tas yang dibawa Belentung tergolong paling berat. Modal tali menali, kami dirikan tenda. Tenda ini muat untuk kami berlima. Setelah tenda berdiri, kami pun masuk ke dalam untuk sekedar berganti celana atau berganti kaos. Belentung sama Upil sibuk membuat persiapan dari kompor buaya, dan si Jojon membuka logistik serta Penceng mencari sendok kopi yang entah dibawa atau kelupaan tempatnya. Saya sama Kodok tiduran untuk melepas begal di pundak serta ngobrol nggak jelas. Belentung dari mulut tenda menanyai apakah besok kita lanjut naik ke puncak atau siangnya. Jojon hanya menjawab, "Yang penting kita bisa tidur dulu malam itu." Masakan mie buatan Chef Belentung sudah matang. Saatnya kami semua mengambil piring plastik yang sudah kami bawa dari rumah. Namun entah kenapa Kodok membuka obrolan dengan
Kok aku kepikiran Qorib ya? Aneh loh, gak pernah kita seolah dipikirin Qorib. Penceng, iya sih. Dari tadi naik perasaanku gak enak. Ada apa ya? Kalian rasakan juga tah? Kirain saya doang. Bahkan saya rasa ada apa-apa sama Qorib. Namun apa ya? Gak enak nih hati kepikiran dia. Kodok, apa cuma dia gak ikut ya? Biasanya kalau kita main dia selalu ada. Kali ini dia pamit, jadi gak komplit. Jojon, ya semoga saja bro. Ini semua aneh kalau dipikirin. Qorib gak tahu-taunya absen gini. Tung, apa besok kita jadi naik? Jojon, naiknya setelah bangun tidur aja gimana? Kodok, matahari terbit dari sini kelihatan kan Tung? Belentung, iya di sini sudah dapat matahari terbit. Namun nggak tahu loh ya. Sekarang aja anginnya kenceng. Besok entah kabut apa enggak. Upil, ya udah kalau angin mending di sini saja. Aku kok nggak niat naik ya? Kenapa Pil? Upil, nggak tahu Riz. Dari tadi aku nggak enak aja. Entah apa aku masuk angin atau apa. Kalau kalian mau naik aku di sini saja tidur. Belentung, ya lihat besok aja Pil. Gimana baiknya? Obrolan kami pun mulai ke arah mana-mana. Si Belentung yang notabene sering kesini sama teman-teman si Spalanya. Kami beri banyak pertanyaan soal gunung ini. Dari hal keindahan alam sampai ke cerita-cerita mistis sekalipun. Setelah kami makan, si Kodok ngajak cari semak untuk pipis. Ketika itu hanya saya yang kebelet. Karena tenda kita di tanah lapang. Kita berjalan agak jauhan ke pinggir yang ada rindangnya pohon. Setelah clear membuang hajat, dari belakang atau tepatnya dari arah Goa Jolotundo, kami didatangi lelaki paruh baya. Kalau nggak salah, bapak itu tidak memakai alas kaki dan berpakaian serba hitam. Dan bau wangi dupa dari bajunya. Bapak, kulo nuwun dek. Permisi dek. Kodok, monggo pak, pripun? Mari pak, gimana? Besok jangan naik ya dek. Mending turun saja, kata bapak itu. Kodok ngejawab, emang ada apa pak? Bapak itu kembali ngejawab, saya rasa mending turun deh, lagi pula di puncak badai. Kodok, walah iya pak, terima kasih sarannya, nanti kami sampaikan ke teman-teman untuk pulang. Bapak, iya dek, ada pesan yang belum sampai. Saya mendengar kata pesan ketika tanya, namun belum sempat selesai bertanya, bapak itu berpamitan kembali ke jalur arah jalan Goa Jolotundo. Saya dan Kodok pun jalan ke tenda bertanya-tanya. Bapak tadi apa yang duduk di pinggir jalan pas naik ya? Kodok, iya Riz, dia yang menyepi di sini. Kamu merasakan aura-aura gimana gitu gak? Saya, iya sih, merinding, tapi bukan karena dingin dan bau dupa. Juga perkataannya kayak peringatan ya dok. Kodok, iya kayak si mbahku. Kalau ngomong, mbahku kan juga sering nyepi gitu Riz. Setelah nyepi mbahku sering mewanti-wanti. Beneran kejadian yang diucap si mbah. Kali ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan bapak itu. Tapi kok nyuruh kita pulang ya? Kodok mungkin memberitahu kalau atas lagi badai. Iya sih, di sini anginnya juga udah kenceng banget.
Sesampainya di tenda kami hanya diam. Dari belakang saya Belentung yang saat itu masih di depan kompor buayanya memasak air untuk menyeduh kopi. "Belentung, katanya besok nggak usah naik deh." "Kodok, iya Tung, tadi aku pipis sama Aris di sana deket pepohonan. Kami disusul bapak-bapak yang kayaknya nyapa kita pas naik tadi." "Penceng. Lah, terus bapaknya ngomong apa, Riz?" "Upil, yakin bapaknya yang tadi?" "Saya." "Iya, bapak-bapak yang pesen ke kita untuk tidak naik ke puncak." "Jojon, terus dipesenin apa?" "Kodok, kita diminta besok untuk turun saja. Katanya di puncak badai dan terus ada sesuatu gitu." "Belentung, sesuatu apa?" "Saya, ya udah lihat besok saja gimana. Ayo tidur, anginnya masih kenceng nih, dingin." Dan benar saja jam tangan saya menunjukkan jam 12 malam. Wajar kalau suhunya dingin. Saat kami rebahan, gantian Belentung yang ngajak-ngajak untuk pipis. Kemudian kemungkinan ini anak kebanyakan minum kopi, namun tidak ada yang pengen pipis, dan Belentung dengan ditemani senter mencari semak yang dekat sama tenda untuk kencing. Dari cerita Belentung saat di bawah, saat Belentung sedang membuang hajatnya, ada suara kerusak-kerusak seperti rumput yang bergesekan dengan kain. Dicarinya dengan senter tidak kelihatan. Setelah hajatnya selesai, dia jalan kembali ke tenda. Namun dari arah jalur ada nenek-nenek tua sedang membawa karung berjalan kaki mendekat. Namanya juga penasaran dan kasihan sama si nenek itu. Belentung menghampiri nenek tersebut. Dipintalah Belentung dan kami untuk turun. Si nenek mengaku beliau mencari daun untuk jamu tradisional dan takut kalau kita kenapa-napa. Maka dimintanya besok matahari terbit untuk turun. Dan jangan kaget ketika turun karena ada yang tidak terduga. Mendengar perkataan nenek tadi, Belentung coba mengingat apa yang dikata bapak-bapak tadi. Disamakan permintaannya dan juga alur katanya sama persis, ada kata-kata turun. Belum selesai Belentung memahami kata nenek barusan, si nenek berpamitan untuk mencari daun untuk pagi buta bisa dipakai obat cucunya. Dan nenek itu berpamitan, si Belentung pun kembali ke tenda dengan tanda tanya. Sesampainya di tenda, dia melihat kami sudah tertidur dengan pulasnya. Karena kami baru sekali naik gunung, jadi wajar kalau kami kelelahan. Tanpa membangunkan kami, Belentung rebahan di samping kodok. Saat sedang menata tempatnya rebahan, brak! Tali tenda sebelah Belentung lepas karena angin yang kencang. Terpaksa dah Belentung keluar tenda memasang tali itu. Dan dari kejauhan dia merasa ada yang mengamati. Dari sorot lampu dan remang-remang mata kucingnya, bodi-bodinya seperti korip. Namun dari ilmu dan pengalaman pendakian Belentung, hanya mencoba berpikir positif. Halusinasi efek kelelahan bisa jadi yang tidak nyata menjadi nyata. Setelah selesai menali, Belentung masuk dan tidur di samping kodok. Cerita ini saya dapat setelah kami turun. Lanjut, setelah lelap tidur, semalaman kami pun dibangunkan oleh gempuran angin yang belum berhenti. Kodok, "Woi, bangun!" Upil, mengelap iler yang banjir di bibir. Saya melemaskan badan dan duduk. Dan teman-teman yang lain membuka mata. Si Jojon benerin celananya yang terbuka. Belentung meluruskan kakinya. Penceng duduk sambil membersihkan matanya. Yang kala itu kalau tidak salah si kodok yang membuka obrolan pagi. "Kodok, ini cara ngidupinnya yang kayak spon ini dibakar ya Tung." "Belentung,
Iya, dibakar terus dikasih tengah kompor. Tunggu saja, nanti besar kok apinya. Kodok, oke bro, masak air bikin kopi ya. Ceng, minggir. Botol airnya kamu peluk, ntar bau pesing. Penceng, aku nggak ngompol ya. Tapi aku semalam mimpi korip. Kenapa ya? Saya, lah mimpi apaan? Saya melihat kodok dengan muka penasaran. Penceng, di mimpiku korip tuh senyum-senyum gitu. Kayak gaya, dia yang sok imut gitu. Upil, kangen kali korip sama kamu, Ceng. Penceng, beberapa tahun kenal korip, aku baru kali ini mimpin korip. Jojon, iya, sebelumnya mimpi basah terus ya. Penceng, jangan bercanda Jon, serius aku. Belentung, kayaknya kita balik saja dah. Gimana? Kodok, iya, aku juga mikirnya gitu. Gimana kamu, Riz? Saya, aku sih ngikut kalian, baiknya gimana? Semalam kayak yang dipesenin bapak-bapak itu, kita diminta turun. Jojon yang keluar tenda melihat keadaan sambil menjawab, angin kayak gini, kabut juga, mending turun lah. Nanti kesini lagi bareng sama-sama korip. Dari hasil voting akhirnya Belentung putuskan kita turun. Pada zaman itu kita naik gunung tidak bawa kamera untuk memfoto pemandangan. Lagi pula rasanya kita kayak ada sesuatu yang mengganjal. Namun apa kami tidak tahu. Setelah bikin mie, kami pun bongkar tenda dan bersiap turun. Belentung sebagai senior kami bagi tugas dan memberi saran untuk tetap bersama saat kabut begini. Ya, jam 9 pagi, kabut masih menyelimut. Kita perlahan jalan turun melewati Sendang Derajat. Tak lupa kami isi 2 botol air dari Sendang untuk persediaan minum kita. Kita susuri savana setelah Sendang yang waktu itu benar-benar berkabut. Tak lama kemudian kita sampai di pos 5 dan sumur Jolo Tundo. Namun dari jalur kita lihat ke dalam yang begitu gelap dan wangi dupa, kami tidak berani masuk mencari bapak-bapak yang semalam menasihati kami. Lantas Belentung pun menganjurkan meninggalkan 3 batang rokok kretek untuk sekedar berterima kasih dan kenang-kenangan di jalan turun goa yang ada daun pisang dengan sesajennya. Kata Belentung, cara ini adalah cara berterima kasih. Entah itu gaib, entah itu nyata. Kami pun susuri jalur pos 4 ke pos 3 dengan angin yang masih menghembus. Karena kita masih muda dan semangat, kita turun sambil berlari. Sesampainya di pos 3, ketika kita break minum, dari bawah ada 4 pendaki naik. Dibilangnya kalau di bawah sudah mendung. Kita diminta agar hati-hati. Kita pun lanjut turun. Sampainya di pos 2, kita lanjut jalan melewati Watu Jago dan tiba kita di pos 1. Jam menunjukkan 1 siang. 4 jam kita turun. Tak pakai rehat, kita jalan terus. Si Jojon iseng ngidupin HP-nya karena sinyal yang kadang ada, kadang tidak. Jadi pesan masuk atau pemberitahuan dari HP-nya tidak maksimal. Ketika sampai di bawah Sendang, HP Jojon tak hentinya memberikan notifikasi. Karena penasaran, dibuka. Sambil jalan dia melihat HP dan dia penasaran, nomor baru SMS ke dia mengabarkan kalau nomor itu dari kepolisian, mengabarkan kalau korip kecelakaan. Dia berhenti berjalan dan mengabarkan ke kami. Kami pun satu persatu menghidupkan HP masing-masing karena masih dalam kawasan hutan. Sinyal pun belum bagus untuk menerima pesan SMS. Kami lanjutkan turun dengan penasaran. Si Jojon yang tidak sabar dengan berita di SMS, dia lari duluan untuk sampai di base camp.
Disusul Belentung dengan bodi gempalnya, dia ikut sedikit berlari menyusul Jojon. Kala itu tidak ada canda di antara kami. Yang ada kami hanya rasa penasaran kondisi teman kami, Qorib. Setelah sampai di base camp, Jojon ternyata sudah mengambil identitas dan melaporkan jam turun kami. Di situ saya coba menelpon Raya dan pacarnya Qorib. Pasti dari Raya kabar soal Qorib kami terima dengan jelas. Suasana kabut di base camp saat itu tidak kami hiraukan. Kami fokus ke HP masing-masing, mencari info apa yang terjadi pada teman kami. Karena pulsa untuk telepon saya habis, saya pinjam HP Jojon untuk menelpon Raya. Dan benar saja, dengan sesenggukan Raya mengangkat telepon saya dan ngomong kalau Qorib meninggal dunia. Akhirnya akibat kecelakaan. Di situ kami ketika diam 1000 bahasa, saling pandang dan lesu. Apalagi Kodok yang masih bau saudara sama Qorib, dia mencoba menelpon keluarganya di rumah dengan harapan ada kabar valid yang bisa diterima. Dari Kodok kami mendapat penjelasan kalau Qorib kecelakaan saat berangkat kemarin. Dia terjatuh dari motor terpental ke tengah jalan dan terlindas bus dari arah berlawanan. Mendengar kabar itu, saya pribadi hanya diam, entah hati ini sakit, entah rasa apa. Bahkan mulut hanya terdiam 1000 bahasa. Teman saya, sahabat saya meninggal dengan tragisnya. Tak lama kami saling diam. Si Belentung pun buka obrolan. Belentung, ayo pulang semua ke rumahku, alat-alat taruh di rumahku, terus ke makam Qorib. Kodok, bentar dulu, aku tanya dimakamkan di rumah mbahnya atau emaknya. Sambil menanti Kodok menelpon keluarganya di rumah. Saya, Jojon, Upil, Penceng hanya terdiam tanpa suara. Rokok pun tidak ada rasanya. Setelah selesai telepon, Kodok memberitahu kalau Qorib dimakamkan di rumah mbahnya. Namun kita sudah terlambat. Qorib sudah dimakamkan. Dari situ Belentung yang masih menjadi leader kami mengajak kami sesuai usulannya tadi. Motor kami naiki, turun dari base camp ke kota Tawangmangu dengan perasaan yang campur aduk. Yang ada di pikiran hanya Qorib. Singkat cerita, kita sampai di rumah Belentung. Semua alat kita taruh asal-asalan di rumah Belentung dan kita segera ke makamnya Qorib. Dari belakang Kodok menyalip motor yang kami tumpangi dan meminta kita untuk mengikutinya. Ternyata diarahkan ke rumah Kodok yang dekat dengan makam. Di rumah Kodok ada salah satu teman SMP kami. Dia Bayu. Bayu ini tetangganya Qorib dan Kodok. Dengan Bayu kami diantar ke makam Qorib. Dan benar saja, pesanan bunga yang diminta Qorib kami adalah untuk menaburi makamnya. Dan ucapan saya untuk main bareng setelah turun adalah main ke pusarannya. Jujur saya saat itu, saya tidak bisa menangis, hanya diam. Tidak bisa bicara, dengkul rasanya mati rasa semua. Kami berlima hanya tertunduk melingkar di samping makam sahabat kami, teman kami Qorib. Di samping Jojon, Bayu bercerita kalau kemarin jenazah datang tidak pakai lama langsung dimakamkan. Kotak jenazah pun sudah dipaku dari rumah sakit. Keluarga tidak bisa melihat wajah Qorib yang terakhir kalinya. Berarti dengan kondisi seperti itu, Qorib benar-benar mengenaskan. Setelah lama kami tertunduk di makamnya Qorib, lalu kami diajak Bayu untuk pergi dari makam Qorib. Selamat tinggal kawan, selamat jalan. Saya pun diantar Kodok pulang ke rumah. Sampai rumah ditanya sama emak, "Emak, kamu naik gunung gak bawa tas?" Saya, "Bawa, tapi ditinggal di rumah Belentung," sambil lesu. Emak, ada apa? Kok lesu gitu? Entah kenapa nubruk emak dan bisa benar-benar nangis di pangkuan emak menceritakan soal Qorib. Emak yang terkaget juga mencoba mereda tangisku. Emak bilang, sahabatku dicintai Tuhan makanya diambil duluan.
Kata emak, aku harus doakan sahabatku itu, sampai kapanpun dia tetap sahabatku. Bapak yang kala itu melihat aku nangis di pangkuan emak hanya diem saja. Bapak yang selalu berpesan anak laki-laki jangan cengeng, beliau hanya diam dan pergi menjauh. Malam setelah di rumah, saya hanya diam di kamar. Hari Minggu yang biasanya main bersama Qorib saat itu hanya di rumah. Beberapa SMS masuk pun tidak aku buka. Sampai hari Senin saya masuk sekolah, absen di BK, hanya murung. Guru BK yang biasanya garang dan marah-marah hanya diam saja dan sesekali memberi senyum ke saya. Bangku favorit kami pun sepi. Ada satu nama, Arif Eko Prasetyo, yang dicoret di meja Qorib. Tiap jam istirahat, kodok mendatangi saya di kelas untuk sekedar mengingat kebersamaan dan tawa bersama Qorib. Si Jojon Upil Penseng Belentung dan sering nge-SMS, ngajak nongkrong. Mereka pun tidak menghubungi lagi. Hanya sesekali Jojon ngajak ke makam Qorib untuk mendoakan dan ikut tahlilan 7 harian Qorib. Rumah saya yang dekat dengan Raya. Saya coba mampir ke rumah Raya. Ibunya Raya bilang kalau Raya sakit karena kebanyakan nangis. Benar-benar sakit kala itu. Kenakalan saya akhirnya setelah kejadian itu saya kembali masuk sekolah dan jarang membolos. Bahkan kalaupun membolos saya hanya di rumah. Teman-teman pernongkrongan pun juga sama. Kami merasa kehilangan sahabat. Satu musuh kebanyakan, kehilangan satu sahabat, kesepian. Begitulah kira-kira yang saya rasakan. Saat di rumah saya ceritakan pengalaman naik gunung dengan teman-teman ke emak. Dan cerita-cerita dari teman-teman yang dimimpiin sampai disamperin. Kata emak mereka itu penghuni Lawu. Mereka memberi pesan ke kami kalau teman kami meninggal di saat kami naik, maka mereka menampakkan wujudnya untuk menasihati kami agar segera turun. Dan benar saja, perasaan tidak enak kami semua adalah firasat kalau ada yang tidak mengenakan yang terjadi pada kita. Dari itu saya pakai untuk pelajaran. Bila mana melakukan kegiatan dan ada perasaan ragu, lebih baik digagalkan atau ditunda. Nah, ulasan dari Upil saat itu. Di jalur dia menyeloroti senter. Dia melihat wanita berpakaian kebaya Jawa, namun hanya dari belakang. Namun, kata Upil, dia tidak jelas melihat wajahnya karena di dalam semak. Dan batu yang disapa sama kodok, dari kodok bercerita kalau di batu itu ada nenek-nenek duduk dan refleks kodok memberi salam untuk menghormati yang lebih tua. Ya, Lawu dengan segala misterinya dan tinggal bagaimana kita bisa mengertikan pelajaran bagi yang pernah mendakinya. Cerita ini saya rangkum sesederhana mungkin karena hanya modal ingatan dan juga data dari teman-teman saya yang dulu terlibat. Mohon maaf, hanya bisa saya tulis kisah kami seperti ini karena keterbatasan waktu untuk kami bertemu untuk mengingat kejadian lampau yang lebih mendetail.